Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, salah satu nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita, yaitu kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah. Karena orang yang melaksanakan salat berjamaah ini merupakan telah memperoleh nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak, yang dilimpahkan Allah kepada hambanya. Tidak semua orang dapat melaksanakan salat berjamaah ini. Kalau kita lihat orang Islam itu banyak jumlahnya, tapi tidak semua orang yang bisa melaksanakan salat berjamaah, apalagi berjamaah di masjid. Dari karena itulah orang yang dapat melaksanakan salat berjamaah, yaitu termasuk orang yang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebaikan-kebaikan yang berlimpah ganda, yang sangat banyak. Apa di antara kebaikannya salat berjamaah? Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Melaksanakan salat berjamaah atau sembahyang berjamaah itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada sembahyang sendirian dengan 27 derajat. Jadi apabila kita melaksanakan salat berjamaah, itu diberi Tuhan 27 derajat. Artinya 27 pangkat lah, 27 kelebihan yang diberikan Allah kepada hambanya dibanding dia kalau salat sendirian. Itu di antara kelebihan salat berjamaah tadi. Nah, kemudian kalau kita pernah salat di rumah dengan salat di masjid, apakah di rumah itu dapat juga 27 atau hanya di masjid saja yang dapat? Nah, ternyata manakala kita juga di rumah berjamaah, tetap kita dapat 27 derajat tadi. Jadi sekalipun di rumah atau di masjid, tetap kita dapat 27 derajat. 27 pangkat kalau bahasa kita, 27 kelebihan. Kemudian apa? Apa bedanya kalau di rumah kita salat berjamaah hanya ada 3 orang. Kalau di masjid kita salat berjamaah orangnya lebih 100 sebenarnya. Apakah sama 27-nya atau berbeda? Ternyata kata ulama sama aja. Di rumah 3 orang itu berjamaah tetap dapat 27. Di masjid juga yang orangnya lebih 100 tetap 27. Cuma yang berbeda bijiannya aja. Bijiannya aja. Lalu kata ulama mencontohkan, kalau kita di rumah itu salat berjamaah hanya 3 orang, 2 orang, itu mungkin bijiannya seperti telur burung lah. Seperti telur burung. Jadi tetap hanya dapat 27. Cuma bijiannya halus bijiannya. Tapi kalau kita berjamaah orangnya banyak nih kan, tetap 27. Cuma bijiannya besar. Anggaplah seperti telur burung unta. Nah, itu contohnya aja lah.
contohnya aja. Jadi sekalipun dapat 27 tetap sama dapat 27 tapi bijiannya berbeda. Jadi kalau dihitung-hitung itu kan satu biji telur onta itu berapa puluh biji telur puyuh tadi. Nah, jelas Bang berarti kan lebih banyak apa? Lebih besar jamaahnya lah, lebih besar juga bijiannya yang didapatkannya yang 27 tadi. Itu kata ulama. Kemudian kalau dia berjamaah di masjid nih kan, di masjid tadi itu yang bukan di masjid contohnya lah, bukan di rumah apa ya. Ini contohnya di masjid lagi nah. Kalau dia berjamaah ke masjid, itu ada lagi tambahannya. Apa tambahannya? 25 derajat Bang. Kalau kita ke masjid, diberi Tuhan 25 derajat. Nah, jadi sudah di rumah tadi berjamaah itu dapat 27. Nah, kemudian kita menuju masjid dapat 25 derajat. Jadi kaliakan saja kali 27 sama dengan 27 kali 25. Nah, seitulah orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid ini, di masjid. Nah, karena itulah untung benar artinya karena untung benar lah kalau kita dapat melaksanakan salat berjamaah di masjid ini. Di samping itu pula kalau kita melaksanakan salat rutin berjamaah di masjid, rajin berjamaah, itu kata ulama, kalau engkau melihat orang itu rajin salat berjamaah ke masjidnya, maka saksikanlah dia itu min ahlil khair, daripada ahli kebaikan. Nah, ahli kebaikan ini kan biasanya yang kita ucapkan aja pada ketika orang sembahyang kifayah ya lah, sembahyang jenazah aja. Bila imam sembahyang sudah berdoa, lalu imam mengucapkan isyhadu alaih, saksikan yang si maytina orang apa khair, ahlil khair, ahli kebaikan. Itu aja biasa kita ucapkan. Padahal ucapan ng orang ng rajin salat berjamaah inilah yang diutamakan. Jadi kata ulama kalau kita melihat orang itu apa rajin ke masjid berjamaah, maka saksikanlah, ucapkan dia itu orang yang ahli khair, ahli kebaikan. Karena bilanya ke masjid itu banyak kebaikan-kebaikan apa yang didapatnya, yang diperolehnya. Bukan saja 27, bahkan melebihi dari 27 kali 25. Nah, hitung aja masing-masing lah. Atau hitung akan tadi berapa itu jumlahnya itu adalah berapa jumlahnya. Berarti hitung akan yang dan itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Nah, kemudian kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, kita termasuk orang yang sangat mengikuti jejak Rasulullah. Karena menurut kisah itu Rasulullah Nabi kita Muhammad itu rasanya kada pernah pada sembahyang berjamaah sampai sini waktu sakit hanya waktu sakit ketika sudah ajal sidin sudah dekat sudah itu kan dipangku ya. Dipangku artinya kalau bahasa Banjar itu apa bahasa Banjarnya lah. Dipangku artinya apa di sebelah kiri dipegang, sebelah kanan dipegang. Sidin Ja'far diantaranya memangku Rasulullah hendak ke masjid sidin melaksanakan salat berjamaah daripada Nabi kita kada pernah meninggalkan salat berjamaah ini. Artinya karena daripada harapnya, hebatnya, mulianya orang yang salat berjamaah. Dari karena itulah salat berjamaah ini khilaf ulama mengatakan ada di antaranya mengatakan berjamaah ini hukumnya sunat. Ada di antara ulama sunat saja jarang. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Artinya apabila kada berjamaah haram hukumnya berdosa sembahyangnya. Nah, ada mengatakan gitu. Karena melihat Rasulullah kada pernah meninggalkan hampir seumur hidupnya kada pernah meninggalkan. Nah, kalau mazhab Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah aja. Arti fardu kifayah itu kalau ada sudah di kampung itu melaksanakan jamaah, maka yang lainnya kada berdosa lagi. Tapi kalau sakampungan nggak ada dedang berjamaahnya, sakampungan berdosa. Sekalipun sembahyangnya. Karena dosa apa? Dosa kada berjamaah tadi. Karena melihat perilaku Rasulullah ini, tidak ada amal ibadah yang sunat kata ulama yang Nabi kita tuh hampir kada pernah meninggalkan salat berjamaah ini aja.
Kalau nang wajib itu kan pasti peng dah pada ditinggalkan ni nang sunat tu nah. Salat berjamaah ini aja hampir Nabi kita kada pernah seumur hidup apa meninggalkan salat berjamaah ini. Nah, karena itulah sangat mulia salat berjamaah ini. Apalagi di antara fadilat salat berjamaah, nah, Rasulullah sabda, "Wa dzalika annahu idza tawadda'a wa ahsana al-wudu'a summa kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salatu lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatan wa huttat biha anhu sayyi'atan fa idza shalla lam tazal malaikatu salli alaihi ma dama fi salati ma lam yuhdis Allahumma salli alaihi Allahumma rahamhu wa la yazalu fi salati man tadara salata." Nah, wajah Nabi kita apabila seseorang tu berwudu kemudian tulah ke masjid melaksanakan salat berjamaah, tidak ada langkah yang dilangkahnya satu langkah pun yang dilangkahnya, melainkan satu langkah itu akan mengangkat derajatnya. Nang dilangkahnya berjalan tadi akan diangkat derajatnya dan dihapus kesalahannya. Jadi apabila kita salangkah berjalan, nah salangkahlah satu derajat diangkat Tuhan, diberi Tuhan. Satu dosa dihapus Tuhan. Makin berarti makin jauh makin bagus berarti lah. Makin jauh makin bagus berarti. Kan kalau kita jauh banyak langkahnya. Kalau jauh kan banyak langkahnya. Nah dari karena itulah dulu sahabat ini rumah jauh. Menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, ulun ini hendak beparak masjid nah. Namun jangan ke masjid nah. Jangan Nabi kita jangan enggak ada usah kan. Kamu tetap aja rumah jauh tuh. Ada usah beparak masjid. Karena salangkah ikam ke masjid. Nah, kalau salangkah itulah mengangkat derajat ikam dan menghapus segala kesalahan yang telah dikerjakannya. Nah, lalu ada pertanyaan. Itu dahulu itu kan berjalan kaki malah, jalan kaki. Sekarang kita bermobil, berkendaraan, hampir jarang sudah berjalan kaki ke masjid. Nah, langkahnya mana? Nah, lalu pernah kita tanyakan kepada di antara guru-guru kami itu kan menanyakan ujian sidin seputaran ban itu nah salangkah berarti sidin. Seputaran ban salangkah sidin. Jadi punya jauh kan banyak banget putarannya. Nah, itu kan sidin kata. Aduh ini kata dia lagi hampir jarang lah orang berjalan itu kan berjarang sudah. Jadi seputaran ban salangkah sidin. Berarti 2 putaran 2 langkah. Makin jauh makin banyak lagi. Nah, itu fadilatnya salat berjamaah ini nah. Alangkah indahnya lah, entah bagusnya. Jadi orang yang dapat melaksanakan salat berjamaah ini seolah-olah Allah itu membukakannya jalan di masuk surga itu luas benar. Luas benar Tuhan membukakan jalan masuk surga tadi. Contoh inilah kalau diampuni Tuhan berenya dosa kita selangkah diampuni Tuhan dosa sebutingnya. Satu dosa kan berapa langkah, berapa dosa yang kita terhapus sudah. Jadi kalau kita tiap waktu berjamaah seharian tuh ada berdosa lagi gitu. Seharian tuh ada berdosa lagi. Nah ini asalkanlah dosa ini jangan nambah kaitan dengan makhluk lah. Kalau berkaitan dengan makhluk tuh kan perlu minta ampunan inya lagi. Inang dosa lawan Tuhan. Jadi seolah orang yang rajin berjamaah ini seharian tuh habis dosanya sudah. Karena bilanya salangkah itu pulang. Lalu ulama tadi pulang mencontohkan tadi kan berangkat ke masjid berjamaah nih. Kalau pulangnya pun dapat aja pulang ke rumahnya nah. Nah kata ulama sama aja. Jadi pulang perginya itu tetap dapat apa? Dapat pahala lah. Dapat pahala langkahnya tadi. Nah itulah diantara apa? Salat berjamaah tadi nah. Kemudian diantara lagi fadilat salat berjamaah inilah yang sangat istimewa tuh nah. Bahwa kita ini kan sembahyang ini perlu kan diterima Tuhan lah. Perlu diterima Tuhan itu nah. Kalau diterima berarti kada berpahala berarti kan. Nah, perlu diterima Tuhan nah. Nah, dan untuk lebih mudah mendapat diterima Tuhan ini salat berjamaah itu lebih mudah ya. Lebih cepat diterima Tuhan kalau kita salat berjamaah. Kita menyadari aja pengbalah masing-masing nah. Biasanya kalau kita sembahyang sendirian itu apalagi kita ini berusaha lah macam-macam kan ada yang usaha ini itu mulai takbir itu mulai sudah keingatan usaha sudah mulai itu sudah tuh biasanya kayak itu sudah biasanya kayak itu jadi mulai kita Allahu Akbar mulai ingat dulu nah
karena aku kesini, karena kesini, aku di kantor ini. Habis sudah nang hayalan tadi, assalamualaikum warahmatullah, salam. Jadi waktu sembahyang itu bilang hampir kita kada ingat lagi di Tuhan, kada ingat lagi di Allah waktu sembahyang itu. Nah, padahal tuntutan sembahyang itu kan, ya Tuhan apa? Aqimis salata li dzikri. Dirikan sembahyang itu ingat tahun aku. Sementara kita apa? Sering terjadi waktu sembahyang itu sering apa? Hayalan tuh kemana-mana sudah. Nah, jadi kalau kita hayalan kemana-mana itu sekalipun sah sembahyang kita, tapi untuk mengharap pahala itu agak susah lah. Karena kita sudah apa? Kada sesuai lawan yang diatur Tuhan sudah. Tuhan menyuruh kita sembahyang itu ingat kepadanya, sementara kita waktu sembahyang itu ingat kepada yang lain daripadanya. Nah, jadi salah satu mengatasinya kayak apa? Kata ulama sembahyang berjamaah jarak. Nah, sembahyang berjamaah. Lalu apabila kita di masjid atau di rumah kalah berjamaah nih. Kalau kita padanya kita menghayal nih, kita menghayal sembahyang. Tapi ada di samping kita ingat lawan Tuhannya. Ingat lawan Tuhan. Nah, maka berkat yang di samping kita itulah kita diterima Tuhan ibadah kita. Berkat yang di samping tadi. Nah, itu kebaikannya berjamaah. Kalau berenya makmumnya menghayal bertaan, makmumnya menghayal sembahyang bertaan, kada ada ingat lawan Tuhan. Lalu Tuhan melihat imamnya pulang. Kalau imamnya khusyuk ingatan Tuhan, maka jamaahnya diterima Tuhan dia pulang. Nah, itu kelebihannya. Jamaahnya diterima Tuhan berkat si imam tadi. Nang ingat lawan Tuhan tadi. Kalau imam itu kan ada harapan bang lah, ada harapan ini kan. Nah, kalau padanya lah makmumnya lupa lawan Tuhan. Imamnya umpat juga seharinya. Nah, imamnya lupa juga. Nah, apakah sinta gasa-gasa apakah lah? Lupa aja lalu Tuhan tetap menerima berkat berjamaah itu berkat jamaahnya itu aja. Jadi sekalipun seberataan itu menghayal berataan, tapi berkat jamaahnya maka diterima Allah lah segala ibadahnya tadi. Nah, itu kelebihan berjamaah tadi. Jadi yang alangkah indahnya lah, angka bagusnya kalau kita dapat melaksanakan salat berjamaah tadi. Apalagi kawa di masjid tadi. Itu diantara fadilat-fadilatnya malah. Kemudian diantaranya lagi fadilatnya, apabila kita sembahyang berjamaah, kemudian maka di situ malaikat mendoakan kita. Kita ini didoakan oleh malaikat. Apa ajar malaikat? Allahumma salli alaihi, Allahumma rahamhu. Ya Allah, kasihani orang yang sembahyang berjamaah itu sayangi Allah orang yang sembahyang berjamaah itu Nah, itu waktu berjamaah aja dapat. Kalau sembahyang sendirian enggak ada dapat itu. Nah, itu yang berjamaah aja dapat itu. Nah, berarti untuk berjamaah itu alhamdulillah kan. Nah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, memang banyak masih banyak lagi tentang kelebihan-kelebihan berjamaah tadi. Tapi dengan yang belum sampaikan tadi kayaknya sudah cukup lah mendorong kita supaya kita dapat rajin melaksanakan salat berjamaah tadi. Apakah di rumah atau di masjid. Lebih afdal lagi di masjid kalau bisa. Ya kalau kada bisa di rumah lah. Ya terkadang orang di rumah tuh sembahyang dengan orangnya berlima di rumah. Masing-masing di kamar sembahyang itu anehnya. Padahal kan wajib jamaah. Nang anak di sana, nang bini di situ, nang laki di situ, masing-masing di kamar. Hanya malaikat jar malaikat nih orangnya berlima sembahyang surangan aja sembahyangnya. Nah, jadi yang mudah-mudahan kan kita alhamdulillah diberi Tuhan petunjuk dapat melaksanakan berjamaah. Mudah-mudahan untuk selanjutnya tetap Allah memberikan kita hidayah sehingga kita dapat melaksanakan salat berjamaah Nabi utama di masjid tadi. Apalagi bulan Ramadan ini kan, ada kalau dikisahkan ada pahalanya juga kan. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kemungkinan cukup sampai di sini saja dulu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, petunjuk sehingga kita dapat melaksanakan salat berjamaah dengan rutin. Dan mudah-mudahan kita
diberi Tuhan nanti husnul khatimah, mati dalam beriman dan senantiasa dapat mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah khilaf mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka as-salamata was-sihhata wal 'afiyata lana. Allahumma inna nas'aluka as-salamata was-sihhata wal 'afiyata lana. Allahumma taqabbal minna a'malana wa taqabbal minna siyamana. Allahumma ij'alna minal faizin. Allahumma ij'alna minal faizin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma